Shalom semuanya. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom. Oke, kita cek suara sama semangat dulu. Dari kelas 10, shalom. Dari kelas 11, shalom. Bapak Ibu guru karyawan, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mensyukuri setiap berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Kita akan membawa setiap pujian penyembahan kita. Bapa, ku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku
pujian penyembahan kami. Kami naikkan Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, setiap berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan setiap kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur pula Tuhan untuk sekolah kami tercinta yang genap berusia 68 tahun. Kami percaya Tuhan, semua atas campur tangan-Mu, sekolah kami dapat tetap eksis di lingkungan Solo ini Tuhan. Dan biarlah setiap kami dapat sehati sepikir satu tujuan untuk membangun sekolah kami hari lepas hari lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami akan memulai setiap kegiatan, setiap aktivitas kami hari ini dengan diam di hadirat-Mu, memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap sabda firman-Mu Tuhan dapat kami terima dengan baik, dan kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami anak-anak terang Tuhan dimanapun kami berada. Inilah setiap doa permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Haleluya. Amin. Masih semangat puji Tuhan. Amin. Amin. Coba biar lebih semangat lagi, beri salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, Tuhan mengasihimu. Ini loh. Enggak loh ini. Puji Tuhan. Kita percaya semua bahwa kasih Tuhan sangat besar di hidup kita. Kasih Tuhan tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kita mau angkat satu pujian menyatakan hatiku percaya. Boleh sambil bertepuk tangan. Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hati percaya.
memberikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Seberapa banyak di sini yang sedang mengalami pergumulan? Seberapa banyak di sini ada di antara kita mungkin yang sedang mengalami sakit hati, kesedihan, bahkan merasa kenapa ya kok harus begini? Kenapa ya kok aku harus melakukan hal ini? Kenapa ya kok aku harus sekolah? Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah, amin. Semua rancangannya tidak ada rancangan kecelakaan. Semua rancangannya adalah rancangan yang terbaik untuk masa depan kita, amin. Maka dari itu kita mau merenungkan bersama-sama serta kita mau menaikkan pujian semua baik. Kita mau bersama-sama pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada canda tawa. Kita mau bersama-sama ucapkan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan dengan sungguh-sungguh,
lagi kami bersyukur pagi hari ini karena penyertaan-Mu Tuhan Allah sampaikan kami di hari ini, dan kami bersyukur kami bisa masih bersama-sama di tempat ini. Kami hari ini kami mau mengucapkan syukur kami mau siapkan hati kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Oke, saya akan mulai dengan satu ayat yang pertama sebagai pembuka kita. 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi kita bersyukur di hari ulang tahun yang ke-68 ini Tuhan sertai kita, dan Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan pernah tolong kita di masa lalu, Tuhan juga pasti tolong kita di masa yang akan datang. Jadi kita bersyukur karena sampai di usia hari ini akhirnya kita bisa ketemu. Sekolah ini ada dan adik-adik semua ada di tempat ini. Nah, pertanyaannya bukan berapa lama sekolah ini berdiri, bukan jumlah lulusan, bukan berapa aset dan berapa luas bangunan, melainkan berapa banyak kehidupan yang sudah dibangun, berapa banyak yang jadi berkat. Jadi kerinduan sekolah ini saya rasa tidak bertentangan dengan ini ya. Jadi berapa banyak yang akhirnya lulusan dari sini jadi berkat. Jadi teman-teman, adik-adik di sini ya, bukan belajar, bukan sekedar belajar mata pelajaran, bukan untuk terima ilmu, dan bukan untuk lulus. Ya, mungkin untuk yang kelas 10 malah masih baru. Ya, jadi bukan belajar hanya untuk lulus. Bahkan bukan sekedar ngisi waktu luang, daripada di rumah nganggur ya sekolah deh. Bukan biar happy, di rumah stres, di rumah banyak tekanan, lihat orang tua tengkar, mendingan ke sekolah. Juga bukan. Bukan supaya tidak ditolak, yang lain sekolah, kok kamu nggak sekolah terus dibully. Bukan untuk bangga-banggaan, loh gua sekolah di sini. Bukan untuk cari uang. Sekolah bukan untuk cari uang. Ya, belajar itu untuk hidup yang lebih baik, menjadi versi yang lebih baik. Kita belajar untuk mengeluarkan potensi kita. Kita belajar supaya jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Kita buat hidup lebih berarti. Kita punya dampak, kita punya impact gitu ya. Kita jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, kita kontribusi terhadap kehidupan itu sendiri, terhadap lingkungan, supaya dunia yang kita tinggali ini setidaknya bukan kita nikmati untuk diri kita saja. Ya, para koruptor, jadi kita ini sudah banyak pemimpin, tapi bukan pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, para koruptor hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, tapi bukan untuk anak cucu generasi yang akan datang. Bagaimana melestarikan lingkungan. Penemu-penemu bukan untuk terkenal, penemu-penemu supaya hidup dunia ini lebih baik. Nah, pertanyaan yang kita renungkan khususnya buat sekolah gitu ya, kalau sekolah ini tutup, apa yang diingat dan dirindukan oleh masyarakat? Jadi ada atau tidak adanya sekolah ini harus dirasakan, termasuk dari lulusannya, termasuk dari adik-adik. Nah, tidak semua yang tercepat, terkuat, terpintar itu jadi pemimpin. Saya bacakan learning today, leading tomorrow. Ya, jadi tadi dikatakan belajar hari ini itu bukan untuk lulus, bahkan bukan untuk cari uang. Saya pernah sampaikan di MPLS, ijazah itu tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah mikir. Anda pernah sekolah. Nah, pemimpin itu ya, dalam Alkitab ada dua yang cuman disematkan ini. Ya, ada dua tokoh di Alkitab yang mirip kalimatnya, yaitu di Samuel dan Yesus. Ya, kalau Yesus mungkin sempurna gitu ya. Kita baca yang 1 Samuel 2 ayat 26.
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dua, pemimpin itu berkenan di hadapan Tuhan dan disukai manusia. Jangan sampai juga, maaf buat yang Kristen juga, jangan sampai cuman pelayanan di gereja tapi teman-temanmu enek sama kamu, ya, teman-temanmu nggak seneng deket sama kamu, guru-guru isinya marah sama kamu, kalau ngelihat kamu isinya sudah jengkel terus. Jangan sampai nggak seimbang, ya. Jangan sampai juga sebaliknya, pinter, cerdas, baik tapi nggak punya Tuhan, sia-sia hidup. Jadi kunci kepemimpinan adalah dua, ya, berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua disukai manusia. Pemimpin nggak punya pengikut percuma. Pemimpin itu bicara soal pengaruh, tapi bagaimana bisa mempengaruhi kalau hidupmu nggak disukai? Jadi kita perlu hidup sekali lagi berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua disukai manusia. Ada pengikutnya, Anda diikuti teladannya. Orang senang dengar omonganmu, orang senang lihat perbuatanmu, orang senang dengan gagasanmu. Ya, nah, saya mulai dengan karakter, ya. Jadi kenapa kok karakter juga penting? Ya, dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, bicara soal karakter, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, bicara soal keahlian, keterampilan, kompeten. Saya lupa ini apa itu, divisi atau dimisi ya? Melahirkan generasi itu, betul, visi ya. Melahirkan generasi yang berkarakter, berkompeten gitu ya. Ya, jadi dua hal pertama itu karakter dan kompeten. Saya sangat setuju, ayatnya ada di sini. Ya, sekali lagi saya pernah jelaskan, kalau saya di kerjaan di perusahaan, saya ngerekrut pekerja karyawan, itu pertanyaannya apa yang kamu bisa lakukan, apa yang kamu bisa kerjakan, apa yang kamu bisa sumbang untuk perusahaan. Bukan sumbangan uang, tapi apa yang kamu bisa kerjakan di perusahaan. Bicara soal kompeten. Tidak ada alasan misalkan saya jujur kok Pak, saya tiap minggu ke gereja kok Pak. Percuma, kalau masuk pasti pertanyaannya apa yang kamu bisa. Nggak ada, kalau mau jalur tidak orang dalam, pertanyaannya pasti apa yang kamu bisa. Dan sekarang perusahaan-perusahaan tidak lagi percaya sama ijazah, pasti dites lagi. Kenapa? Karena kebanyakan nilainya tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya sekarang ini kan sudah semuanya BNSP, ya, sertifikasi. Saya punya tukang las, ya, BNSP, SMK. Tapi ternyata betul bisa, karena di rumahnya dia bantu orang tuanya. Bahkan kalau pulang kerja, di kerjaan saya pakainya besi, di pulang rumah dia bikin perkakas dari kayu. Orangnya yang mau rajin, orangnya yang mau tekun. Yang kedua soal karakter, kalau sudah di dalam, kalau sudah jadi karyawan, ya apakah kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu, apakah kamu modelnya gosip, apakah kalau dikasih tanggung jawab bisa dipercaya. Itu bicara soal karakter. Kemudian jadi yang bisa mempertahankan kamu, ya, kompeten membawa kamu ke puncak. Tapi yang mempertahankan kamu di puncak atau mempertahankan kamu di tempat kerja, ya karakter. Nah, karakter banyak. Sekolah ini memilih beberapa karakter. Contohnya rendah hati. Nah, rendah hati ini apa sebetulnya? Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu secara akurat, secara tepat bagaimana dirinya memandang dirinya sendiri. Ya, sekali lagi rendah hati itu bagaimana memandang dirinya secara tepat, baik dirinya memandang dirinya atau bagaimana memandang dirinya di hadapan Tuhan. Jadi realistis terhadap kemampuan diri. Jadi kalau kita punya kekuatan, kemudian dipuji, ya sudah, terima kasih. Ya, lalu kalau mau les,
mau mengembangkan diri, mau belajar, mau kursus. Ada suara. Nah, kalau ada kursus juga bukan hanya yang kelemahan, tetapi juga kekuatan. Ya, kadang-kala kita kursusnya banyak hal yang lemah, tapi lupa dengan apa yang kuat yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kita. Ya, berikutnya juga tidak merasa aku ini bukan siapa-siapa, aku nothing. Nggak seperti itu. Tapi satu sisi juga tidak haus pujian, tidak haus validasi, tidak mencari sorotan, tidak memikirkan diri sendiri, dan menyadari bahwa keberhasilan apa yang kita bisa kerjakan itu campur tangan Tuhan dan juga orang lain. Kita tidak ada yang Superman. Sekarang kita itu super team, nggak ada yang Superman. Kolaborasi. Saya pernah ikut komunitas, saya nyobain komunitas di Solo. Saya memperhatikan thread di Instagram. Saya pernah ikut dinner with stranger, makan malam dengan orang asing. Ini bukan perjodohan. Jadi memang bayar lalu ditemukan dengan orang yang tidak dikenal dalam satu kafe, beberapa orang. Lalu dari situ kenalan, karena setiap orang yang datang pasti punya komunitas. Saya juga ada di komunitas Disdak, para pemimpin, pemilik UMKM Disdak dari diskusi mendadak. Lalu ada komunitas buku, lalu ada komunitas nonton film 10.000, 5.000, yaitu untuk film-film yang mungkin perdana, tayangan perdana, kemudian ngumpulin orang, dibayar untuk nonton supaya kelihatan rame, cuman bayarnya 5.000, 10.000. Artinya dunia kita tuh luas, ada banyak komunitas. Nah, salah satunya juga komunitas remote worker, komunitas yang kerjanya tidak di kantor, virtual assistant, ya, komunitas networking, di situ ada pekerjaannya. Komunitas remote worker itu ada networking, programmer, desain, virtual assistant. Nah, itu yang kerjaannya tidak di kantor. Mereka 2 minggu sekali ngumpul di kafe, karena buat mereka itulah waktu keluar dari gua. Karena kalau tidak tiap harinya ngadep layar terus, tidak ketemu manusia. Mereka tukar informasi, tukar lowongan, bahkan dalam satu modul program website, pekerjaan website, itu dibagi-bagi kerjaannya bisa, oh saya ngambil modul yang ini, oh saya ngambil yang fitur yang ini, nanti fitur yang lain yang ngerjakan orang Indonesia, orang luar negeri. Itu kerja tim, nggak bisa kerja sendirian. Orang yang kelihatannya kerja sendirian di depan layar, ya saya juga baru dapat informasi dari konten kreator. Konten kreator kalau bikin hotel mahal, bikin konten hotel mahal, review tour atau room tour, itu kalau hotelnya mahal, kan istilahnya bahasa Jawanya nggak nyucuk, ya. Duitnya belum seberapa, baru konten kreator, tapi sudah harus bayar kamarnya mahal. Jadi ada caranya. Dia masuk check in, bayar, lalu jamnya dari jam 2 siang sampai malam dia nyoba menahan diri untuk tidak menikmati kamar. Dijual itu per menit, per setengah jam gitu, atau per 1 jam dijual untuk konten kreator yang lain. Asalkan tidak mandi, asalkan tidak tiduran di kasur, dijual dengan konten kreator yang lain. Supaya apa? Mengurangi beban ongkosnya. Yang kelihatannya sendiri pun di sisi yang lain butuh orang lain. Jadi tidak bisa kerja sendiri. Nah, contoh rendah hati, ciri-ciri rendah hati juga mudah diajar. Dia mudah, tolong dong, diajarin dong. Nggak apa-apa, itu bukan aib. Minta tolong itu bukan aib. Minta tolong itu jangan juga yang lain, jangan membuli. Setiap kita pasti ada sisi-sisi yang kita nggak mampu. Jadi kalau ada temenmu yang minta tolong, ya juga jangan dibully. Gitu aja kok nggak bisa. Udah dibilangin berapa kali, diajarin berapa kali kok nggak bisa. Nggak perlu. Ya, kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, ya teman-teman di sini perlu bersyukur ada di sekolah yang setahu saya Kristen, ya, itu tidak membuli, termasuk gurunya. Bayangkan kalau sekarang di sekolah negeri, saya punya kenalan anak sekolah di sekolah negeri dibully, lapor gurunya, dibully gurunya, lapor kepala sekolah, dibully kepala sekolahnya. Nah kalau di sini komunitas yang sehat bersyukur
tapi juga diciptakan dari kita di antara teman-teman, di antara adik-adik. Kita ciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian berorientasi kepada orang lain. Hidup itu diciptakan bukan untuk diri sendiri, jadi pasti untuk orang lain. Mau contoh, kenapa ada Gojek? Ada yang mau gantiin saya? Kita janjian ya, saya ngomong, Anda dengerin, Anda yang ngomong, saya dengerin. Oke, nah Gojek, ya Gojek itu dimulai dari apa? Pengen menolong orang lain yang nggak punya kendaraan, lagi nggak bawa kendaraan, keluar kota, dia bisa mobile, bisa pindah tempat. Lahirlah Gojek. Laundry, bisnis laundry dari mana? Ada orang bajunya kotor banyak, nggak punya waktu nyuci, atau keluar kota, aktivitasnya padat, sibuk, nggak punya waktu untuk mencuci bajunya sendiri, maka lahirlah laundry. Jadi hidup ini ketika mikirkan orang lain, ketika memikirkan jawaban dari persoalan, itu lahirlah peluang bisnis. Peluang bisnis itu dari masalah yang mau diselesaikan. Jadi kalau tadi saya katakan ya, learning today, leading tomorrow. Seorang pemimpin itu tidak anti masalah, tapi justru cari masalah. Bedakan dengan bikin masalah. Cari masalah itu bukan membuat masalah, tapi ketika ada masalah dia tidak menghindar. Ketika cari solusinya, justru siapa tahu solusinya itu jadi peluang, jadi uang. Contoh, misalkan ya jasa, jual jasa catering, karena ada orang yang nggak pintar masak, makanya dia masakin untuk orang lain. Nah itu peluang dari apa? Menyelesaikan masalah. Kemudian itu rendah hati. Yang kedua, saya mohon maaf, saya ambil grow-nya terlebih dahulu. Tapi dimulai dari rendah hati. Kenapa? Orang sombong itu berhenti belajar. Kalau dikatakan tadi learning today, leading tomorrow, orang yang berhenti belajar dia tidak berhak memimpin. Sebaliknya begitu. Jadi ya learning today, kalau hari ini belajar, Anda jadi pemimpin. Tapi kalau Anda berhenti belajar, Anda tidak berhak lagi memimpin. Memimpin itu sederhana. Anda maju lebih dulu, lebih depan. Anda terus maju di depan supaya ada orang yang mengikuti. Itu memimpin. Kalau Anda tidak maju, Anda berhenti belajar lagi, Anda berhenti berkembang, maka Anda berhenti untuk memimpin. Nah, di dalam rendah hati itu ada beberapa berkat. Yang pertama hikmat. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Di dalam orang yang rendah hati ada berkat. Ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Rendah hati itu mendatangkan kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan nikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati mendatangkan promosi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Aku bersemayam di tempat kudus, tempat tinggi dan kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Rendah hati itu juga mendatangkan penyertaan Tuhan. Rendah hati juga mendatangkan bimbingan Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan, Tuhan pun akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Dan yang terakhir, orang-orang yang rendah hati telah kau dengar. Doa orang rendah hati didengar Tuhan. Nah, bicara yang kedua adalah soal grow. Kalau tadi soal rendah hati itu bicara identitas. Kita tahu siapa kita. Aku sadar kok, aku ini ciptaan, aku butuh Tuhan, aku butuh orang lain. Rendah hati itu sadar aku siapa. Tapi kalau grow bicara soal memperluas, mengembangkan kapasitas. Tuhan itu menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan kita terus tinggal apa adanya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu ya menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan
tidak ingin kita terus tinggal apa adanya. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita itu terus berkembang. Tuhan menerima kita apa adanya, ya, sekali lagi, tapi Tuhan tidak menginginkan kita terus tinggal apa adanya. Kapal di pelabuhan memang aman, namun bukan itu tujuan pembuatan kapal. Ya, sama seperti manusia menciptakan kapal tidak untuk berlabuh di pelabuhan. Kita diciptakan manusia untuk menghadapi tantangan kehidupan, bukan tinggal di tempat yang nyaman. Ya, sekolah ini latihan. Teman-teman, saya mau katakan ya, kalau saya punya keyakinan kita itu tidak untuk masuk surga. Surga itu bukan terakhir. Kalau saya punya keyakinan, ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan mempertemukan dengan gerejanya, Tuhan menikah dengan mempelai wanitanya, Tuhan datang ke bumi, Tuhan membawa kita memimpin. Makanya ada kerajaan 1000 tahun. Kalau kita cuma masuk surga, hari ini mati masuk surga, percaya Tuhan masuk surga, tapi kita jadi males, kita jadi sembrono, buang sampah sembarangan. Tapi kalau nanti surga turun ke bumi, kita tinggal di bumi yang diperbarui, langit dan bumi baru, kita memimpin, maka hidup di dunia ini adalah latihan untuk kita jadi pemimpin. Bicara leading tomorrow bukan hanya sekedar masa depanmu, masa depanku, bukan hanya untuk karir, tapi masa depan kekekalan. Kita ini berlatih menjadi pemimpin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Saya akan bermain-main sebentar. Teman-teman silakan. Ibu boleh duduk, boleh. Angkat tanganmu kalau kamu pernah dimarahi guru. Oke, silakan diturunkan. Angkat tanganmu kalau kamu pernah malas belajar. Oke, turunkan. Angkat tanganmu kalau kamu pernah menyesal. Oke, silakan diturunkan. Angkat tanganmu pernah dibantu orang lain. Oke, turunkan. Nah, angkat tanganmu kalau kamu pernah membuat orang lain tersenyum. Oke, makasih. Silakan diturunkan. Oke, silakan duduk. Saya dulu sampai SMA itu STTB saya ditahan. Bagi saya istilahnya dulu zaman saya masih STTB. STTB saya ditahan sekolah. Ya. Saya nakalnya, tapi menurut saya sih nakal yang ini. Saya pernah demo guru, saya pernah minta guru dikeluarin karena guru BK-nya gosip. Jadi lalu saya pernah protes teman-teman OSIS, saya kelas 3 saya minta untuk ngasih bimbingan belajar ke kelas 1 supaya memprotes guru-guru yang di luar jam pelajaran ngelesin muridnya sendiri. Saya pernah memprotes dulu sekolah, agak aneh kalau gundul pun di diskors beberapa bulan, gundul nggak boleh. Lalu saya cowok-cowok satu kelas gundul, saya protes. Jadi lalu jadi saya juga waktu lulusan perpisahan mewakili teman-teman sekolah, teman-teman yang sekolah lulus, saya mewakili sambutan dan saya memprotes sekolah. Kalau ikut lomba non akademik nggak diizinkan. Padahal waktu itu lagi musim-musimnya anak sekolah pulang sekolah ke biliar. Jadi saya protes waktu itu. Jadi kalau ada lomba basket atau ngirim lomba apa di luar akademis itu tidak diperbolehkan. Jadi saya protes waktu itu. Lalu diusut, STTB saya ditahan. Diusut siapa yang bikinin naskahnya. Nah, saya mau katakan dari permainan tadi,
Kita itu semua belum sempurna. Kita masih proses belajar. Pernah dimarahin, ya pernah malas belajar. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Kita punya kesempatan untuk belajar. Nah, belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sebetulnya dari yang tidak tahu yang kita tidak sadari. Kita tidak sadar hal apa yang kita tidak tahu. Lalu yang kedua, baru sadar apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau sampai ada nilai jelek, itu cuma ngasih tahu kamu, menyadarkan kamu dalam hal ini kamu belum. Jadi buat kamu sadar, oh dalam hal ini saya belum bisa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tahu belum tentu bisa. Saya kalau ngajarin, kebetulan saya di pabrik karpet tenun, dikasih tahu, diomongin pasti ngeblank. Karena pabrik karpet tenun itu hanya ada 2 di Solo sama Palembang. Nah, jadi pasti kasih tahu ngeblank. Kemudian dipraktekkan, menenun dari yang tidak bisa. Ini pertanyaan yang Anda ajukan. Saya pernah ngajar, saya kasih pertanyaan kebalik. Ujian, saya kasih soal cerita, lalu siswa saya minta mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bukan menjawab soal, tapi mengajukan pertanyaan. Karena untuk menilai kecerdasan bukan hanya dari jawaban soal saja, tapi juga bagaimana dia bertanya. Nah, di dalam bahasa Ibrani sebetulnya belajar dan mengajar itu sama. Jadi belajarlah sampai kamu bisa mengajar. Makanya saya waktu dari SMA kelas 1, kelas 10 itu pernah bikin belajar kelompok. Saya kalau untuk di kelas saya, berarti kan kalau OSIS kan kelas 3 mengajari kelas 1. Tapi kalau di kelas saya dari kelas 10, saya minta ranking 1 sampai ranking 10 mengajari dari atas, mengajari teman-temannya ranking 1 sampai 10 dari bawah. Karena buat saya orang belajar itu sampai bisa mengajar. Kamu dianggap bisa, mahir, bisa. Kalau ditanya orang bisa jawab. Jadi ranking 1 sampai 10 juga belajar lagi. Karena kalau sudah ranking merasa, oh aku udah bisa kok, oh, aku gampang kok. Jadi saya minta dulu teman-teman saya ranking 1 sampai 10 untuk ngajari teman-teman ranking 1 sampai 10 dari bawah. Belajar kelompok atau berdua bertiga, silahkan memilih temannya yang kamu bisa ajari. Karena belajar itu sampai mengajar. Jadi itu saya sudah suka ngajar dari sekolah. Nah, kemudian kita bertumbuh itu untuk menjadi serupa Kristus. Syarat bertumbuh cuma 2, sehat, dan kedua syarat bertumbuh. Kalau teman-teman mau berkembang, pribadinya mau berkembang, saya mau katakan ini, kalau mau progres, kalau mau maju, siap diproses, jangan banyak protes. Ya, jadi mau progres, siap diproses, jangan banyak protes. Nah, rahasia pertumbuhan ada di komunitas yang sehat. Teman-temanmu itu menentukan, pacarmu itu menentukan. Ya, jadi kalau yang sudah pacaran hati-hati. Nah, kunci pertumbuhan, learning today, bicara today. Ya kayak ada di warung, hari ini gratis, besoknya lagi, kalau di warung besok gratis, datang lagi besoknya besok gratis, nggak pernah gratis. Nah, kalau dikatakan learning today, ya berarti setiap hari belajar. Bagaimana kita berkembang, ya konsisten, kita tekun setiap hari belajar, terus maju terus. Di dalam bahasa Indonesia ada dikatakan, sekali layak berkembang pantang surut ke belakang. Orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal, tapi ketika dia gagal, dia bangkit kembali. Jadi kemudian tadi saya katakan cara bertumbuh, tidak ada orang berhenti belajar. Caranya terus belajar adalah tolonglah orang lain bertumbuh. Visionary, you get what you see. Menjadi pemimpin itu apa yang kamu bisa lihat, itu yang kamu dapatkan. Kalau Anda bisa membayangkan siapa kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi,
itu sudah separuh jalan. Kamu mau kemana itu sudah separuh jalan. Nah, kalau rendah hati tadi sadar diri, kalau grow itu sadar hidup ini terus berproses, visionary itu kemana? Nah, saya akan singkat aja di bagian ini. Ada 3 karyawan atau 3 guru ditanya, apa yang kamu kerjakan sekarang? Atau teman-teman juga nanti kalau suatu kali bekerja, ini pertanyaannya akan sama, apa yang sedang kamu kerjakan hari ini? Ada karyawan atau guru yang pertama berkata, ini apa karyawan contohnya ya, saya sedang mengajar, aduh hari ini panas, capek, tapi ya inilah kerjaan saya ya, tiap hari ini sudah 18 tahun saya kerja. Yang kedua, saya sedang mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Anak saya masih kecil, anak saya masih perlu biaya, saya kerja untuk cari nafkah buat mereka. Tapi yang ketiga, saya sedang mengajar, sebab saya tahu beberapa tahun lagi dari tempat ini akan muncul pemimpin yang berkarakter dan kompeten, menemukan Tuhan dan bertambah. Sama seorang tukang batu pun, orang yang bangun sama. Ditanya yang pertama, kamu lagi apa? Lagi bangun, lagi nata bata, capek. Yang kedua, lagi nata bata, bangun untuk cari nafkah. Yang ketiga, saya lagi bangun sekolah 4 calon-calon pemimpin. Alasan kenapa kamu berada di sini, untuk apa kamu belajar? Kalau Anda belum bisa menemukan jawaban untuk apa kamu belajar, coba dijawab, untuk siapa kamu belajar? Untuk ada orang yang kamu ingin banggakan, ada orang yang kamu cintai, dan kalau kamu perlu atau ada masalah dengan menjawab itu, kalau ada perlu ke kepala sekolah, ke guru BK, silahkan temuin. Sebab saya pernah punya murid, ketika ditanya untuk siapa kamu belajar, untuk apa kamu jadi orang baik, untuk kenapa kamu jadi anak baik, dia tidak bisa jawab. Dia bilang, untuk apa aku jadi anak baik? Karena saya tidak punya orang tua. Jadi saya tinggal dengan nenek, saya tidak punya orang tua. Jadi kalau teman-teman butuh curhat, ya bisa temuin Bapak Ibu guru atau guru BK, kepala sekolah. Ya, tidak ada visi, terjadi liar. Kalau teman-teman nggak punya mimpi, nggak punya visi untuk apa sekolah, untuk apa belajar, sembrono. Kalian diajak, yuk nonton, berangkat, yuk motoran, berangkat, yuk kebut-kebutan, berangkat. Nggak punya, liar, nggak bisa menolak, enggak, aku mau belajar. Ya, jadi tidak ada visi, liar. Yang terakhir tentang serving, melayani. Ada di Alkitab yang tahu kapan hidupnya berakhir cuma 3, Elia, Yesus, dan Paulus. Ketiga-tiganya punya kesamaan apa? Dia memuridkan, dia ngajarin orang, dia bimbing orang. Contohnya gini, kenapa sih kita perlu dampingin orang? Kenapa kita perlu bikin karya? Kenapa kita perlu melayani orang? Karena hidup ini supaya tidak berhenti. Kenapa kalian menikah? Tanyanya, untuk apa kalian menikah? Untuk keturunan. Tapi hidup ini bukan hanya fisik. Kalau orang sudah mati bisa dilupakan, sehari 2 hari lupa. Tapi karya kita, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tinggalkan, itu punya dampak kekekalan. Nah, artinya gini, supaya dikubur, nanti bukan hanya kosong kuburnya Tuhan bangkit, tapi supaya hidup kita nanti, untuk apa kita hidup adalah untuk mengosongkan kubur. Supaya di kuburan kita itu nanti kita tidak bawa apa-apa. Ya, tidak bawa apa-apa kita kubur. Keilmuan kita, pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman kita itu dibagikan ke orang lain. Kita punya ilmu pinter, makanya saya nggak terlalu suka dipanggil pendeta-pendeta juga, karena kalau nanti di desa ada pendeta, kalau sampai di kuburan ditulis pendeta, STH, MTH, mati nggak dikubur. Jadi
Mari kita kosongkan kubur kita, jangan jadi tempat kuburan, tempat terkaya di dunia. Karena kita membawa semua kekayaan, potensi apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita belum dikembangkan, belum dikosongkan, belum dibagikan ke orang lain, tapi justru dibawa mati. Mari kita kosongkan kubur kita dengan berdampak. Ya, Anda belajar itu supaya mengosongkan kubur dengan apa yang kalian belajar, kalian tahu, kalian bikin sesuatu, bikin karya, bikin pekerjaan, bikin ciptakan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Nah, saya simpulkan dengan grow. Ya, singkatannya dari tadi rendah hati, grow, survey, ya visionary, saya singkat dengan grow. Yang pertama, rendah hati bicara soal grateful, kita mesti bersyukur kita punya Tuhan. Ya, kita sadar kita hidup punya Tuhan. Yang kedua, kita bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab karena Tuhan sudah kasih potensi, kita terus belajar, kembangkan diri, mengembangkan potensi. Visionary bicara soal open to solution, terbuka dengan solusi. Yang terakhir, melayani dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita omongkan, walk the talk. Kita kerjakan dengan apa yang kita kerjakan apa yang kita omongkan. Nah, jadi teman-teman di usia yang ke-68 ini sekolah, mari sekali lagi bukan lulusan doang, bukan sekedar mesin sekolah ini. Anda dikasih pelajaran, diinput, dicekokin, terus lulus, bukan hanya itu. Tapi mari kita kerjasama, Bapak Ibu guru menyediakan, melayani. Tapi teman-teman juga mulai rendah hati, siap diajar, mau dibentuk di tempat ini. Ya, jadi sama-sama kita keluar lulusan tempat ini bukan hanya untuk cari uang, bukan hanya untuk cari kerja, tapi membuat hidup jadi lebih baik. Mari kita bangkit berdiri. Tolong berdua cari pasangan. Lalu silahkan, sebentar, dengerin dulu. Tolong ceritakan ke temanmu singkat. Ya, nggak usah tanya makan apa, sarapan apa enggak, nggak usah, cuman singkat. Halo, dengerin dulu. Ya, pertama adalah siapa kamu 5 tahun lagi. Yang kedua, halo dengarkan dulu, Anda belum diminta untuk cerita. Yang kedua adalah apa targetmu minggu ini? Kamu akan mengubah apa atau melakukan apa yang belum pernah kamu lakukan, atau kamu akan kerjakan apa? Satu saja yang kamu ceritakan. Apa yang jadi targetmu minggu ini? Dan yang pertama tadi, siapa kamu mungkin 5 tahun lagi boleh atau 10 tahun lagi boleh. Silakan diceritakan ke pasangannya. Yang kamu jawab adalah siapa kamu, bukan apa yang kamu kerjakan. Kalau bekerja itu kamu hanya menjawab apa yang kamu lakukan. Tapi siapa kamu 10 tahun lagi? Berdua saja, tidak berkelompok. Berdua saja, tidak perlu kelompok.
Nah, mari kita berdoa. Teman-teman boleh buka telapak tangan kanan. Silakan dilihat, lalu bikin sebuah tulisan di situ, siapa kamu 10 tahun lagi. Siapa kamu 10 tahun lagi. Lalu sekarang letakkan tangan kanan, telapak tangan kanan kalian ke sebelah kiri. Bapak di surga, keinginan, mimpi, cita-cita, kami percaya Tuhan pun Engkau sendiri yang bisa juga yang menggerakkan, bisa juga yang menaruh itu dalam hidup kami. Sekalipun kami berpikir bahwa itu aneh, kok saya tidak seperti dengan yang lain, kok cita-cita saya berbeda dengan yang lain. Tapi saya percaya Tuhan, mulai hari ini saya mau rendah hati. Saya bersyukur kalau saya punya Tuhan, Tuhan yang besar. Tuhan, tolong kami untuk kami mengembangkan setiap potensi yang ada dalam hidup kami. Kami percaya, aku percaya tidak ada satupun yang tidak punya potensi dalam hidup. Aku punya potensi. Terima kasih Tuhan untuk potensi yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong aku untuk terus memimpikan, terus Tuhan bisa menguatkan, memperlihatkan dalam imajinasiku untuk aku 10 tahun lagi ada di mana Tuhan mau. Dan Tuhan, aku bersyukur untuk kehidupan ini, dan hidupku bukannya aku lagi, tapi untuk jadi dampak, untuk jadi berkat buat orang lain. Berkati tanganku bukan hanya untuk melakukan yang terbaik, tapi juga membawa hal yang baik, berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada guru, kepada gereja, kepada bangsa ini. Aku percaya tanganku tidak sendirian. Aku percaya ada tangan Tuhan yang menyertai aku. Oleh sebab itu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ibadah ini boleh berakhir, tetapi berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, mengajar kita, menuntun kita, memberkati setiap usaha kita, dan membawa kita jadi dampak sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Albert yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya Allah untuk Bapak Albert. Kita mau ucapkan bersama, terima kasih Pak Albert. Seperti itu ya, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Albert, Tuhan memberkati. Kalau tadi firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita harus rendah hati. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah dapat diukur dengan apapun, betul? Karena kasih-Nya hari ini kita masih boleh menikmati anugerah, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Saat kita
membawa persembahan, mari kita mengingat bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan apa yang ada di tangan kita, tetapi juga hati yang penuh syukur dan hidup yang berserah kepada Tuhan. Kiranya melalui lagu Betapa Hatiku kita dapat berkata dengan tulus, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Jadi tidak hanya berupa materi, tidak hanya barang, tetapi kita bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Amin. Betapa hatiku.
ya Bu ya. Oke. Mana semangatmu? Tangannya Yes, boleh yes, dipegang. tiga kali. Tangannya Yes, dipegang yes, yes, atau tiga yes kali. aja? Ya, gini. Oke, yes ya. Ya, oke. Mana semangatmu? Yes, yes. Salam Krista. Ya, lupa. Oh, belum lupa. Yang sebelah sana belum Bu, yang sebelah sana. Yang sebelah utara bisa semangat lagi. Oke, salam Krista. SMK Kristen 1 Surakarta. Learning today. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini Bu Dari penasaran nih, apakah ada yang berulang tahun di bulan Agustus ya, khususnya tanggal 1? Yang ada satu pas tanggal 1. Tanggal 1 Agustus. ya, tepatan dengan ulang tahun. Ulang tahun SMK Kristen 1 Surakarta 1 Agustus kemarin hari Sabtu. Harus ada buktinya ya, kita nggak boleh Kamu pelajar atau apa ya? Kakak. ada yang Ada yang 1 Agustus. ada nggak? Ya. Gak ada ini. Nggak ada. Kalau hari ini ada, Hari ini ada yang berulang tahun. tanggal 3. 3 Agustus. Yang di bawah pohon tadi ada yang mengacungkan. Siapa? Siapa yang ulang tahun tanggal 3? Hari ini. Kemarin ada yang ulang tahun. Saya lihat story siapa itu. Ada Bu. Kemarin tapi sih. Oh, mungkin ada yang mengingat hari ulang tahun temannya. Ada Bu. Kemarin Bu yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Iya. Cuman dia lupa. Nah, Ada siapa ya kayaknya? Anak kelas 10 Bu. Oh, kelas 10. Iya, saya lihat story Instagramnya ini. Iya, Bu Dipo Bu yang ulang tahun kemarin. Iya. Oh, namanya Dipo. Ya nanti ada hadiah khusus ya mungkin dari Tuhan. Oke. Ada lagi tadi yang di bawah pohon. Yang di bawah pohon ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh tidak ada. Gimana? Ada yang ulang tahun. Ya nanti kita bicarakan bersama. Oh iya, ini baru saja langsung dijawab sama Tuhan. Itu yang ulang tahun dapat voucher dari Bu Narni. Yang berarti yang tanggal 2 ya, yang berulang tahun bulan ini atau Yang berulang tahun juga. yang tanggal 2 tadi siapa di bawah sini maju. Oh, vouchernya nanti, tapi sebentar teman-teman, ini ada teman kita yang berulang tahun ya. Umurnya berapa? 16. Namanya dulu perkenalan, terus jadi jurusan apa? Kenalkan, nama saya Dipo Setiawan dari jurusan layanan kesehatan. Dari layanan kesehatan dia berulang tahun 16 tahun. Nanti kita nyanyi bareng-bareng tapi nanti ya, bukan nanti dulu ya. Oke. Oke. Apakah masih ada lagi? Ada lagi yang antara 1 sampai 3. Oh, enggak. Enggak sih Agustus, kebanyakan nanti di Agustus. Vouchernya Soko. Theo tanggal berapa? Lama amat. Mungkin dari Bapak Ibu ada. Iya. Oh Bu Dewi. Ada berapa Bu? 10. 2. Enggak. Bu Ratna. Ada berapa Bu Ratna? Oh Bu Ratna besok. Ini sampai tanggal 3 aja Bu. Nanti hadiahnya Bisa kami bilang ke Bu Luna. iya nanti kita ajukan ke Bu. Oke. Kemarin saya mengadakan lomba. Ada lomba apa saja kemarin? Makan kerupuk nggak ada. Lomba apa? Logo, terus video ucapan ulang tahun sama video kreatif. Sudah dikumpulkan? Yang ikut berapa? Kayaknya kemarin saya buka itu jam 11 malam kan 2359 ya Bu ya. Jam 11 malam itu yang kirim video ucapan ada 8. Terus yang kirim logo itu hanya ya 6 atau 7. Ini anak DKV kok nggak ada yang kirim, ini kenapa ini? Justru yang kirim itu dari jurusan lain
bisa. Yang video ya. Untuk logo sudah nggak bisa ya. Hanya khusus yang video. Iya. Mungkin sambil nanti habis ini buat ucapan dulu langsung di-upload nggak apa-apa. Bisa. Gitu ya. Bella, benar ini sudah melihat wajahnya. Mari kita panggil anaknya tadi, Dipo. Halo. Silakan sambutan dulu aja bisa nanti aja. Sambung Ya. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan acara kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Setelah renungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari Bu Narni ya. Nah, anak-anak silakan menikmati kegiatan hari ini dengan baik. Kepada Ibu Sunarni SDMM kami persilakan. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Albert Handanto Prasetyo, Sarjana Komputer. Saya tidak menyebut pendeta walaupun Pak Pendeta, tapi belakangnya saya sebut sama saja ya Pak. Terima kasih untuk firman Tuhannya, juga pelayanannya di SMK Kristen 1 Surakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya karena kasih karunia Tuhan, kita bersama bisa merayakan HUT Krista yang ke-68 tahun. Ada ayahnya yang berumur 68 tahun, kakeknya SMK Kristen 1 Surakarta bisa sampai saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Yang kedua, karena ada stakeholder yang memiliki hati untuk SMK Kristen 1 Surakarta. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mensyukuri berkat kemurahan Allah. Anak-anak sekolah di sini tentunya bukan secara kebetulan, tetapi sudah didoakan dan akhirnya Tuhan menolong, menuntun anak-anak untuk sekolah di SMK Kristen 1 Surakarta. Di HUT yang ke-68 tahun, kami, keluarga besar, Bapak Ibu guru karyawan, melayani anak-anak di dalam proses pembelajaran berdasarkan kasih, kerendahan hati, dan visi yang Tuhan kasih untuk sekolah kita SMK Kristen 1 Surakarta, dan berproses dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sebagai rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk sekolah kita ini, mari kita merespon ucapan syukur kita dengan kita merespon, melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, diawali tadi dengan kerendahan hati. Libatkan Tuhan dalam setiap proses kita. Kita ini sedang berproses. Anak-anak sedang berproses. Tidak hanya anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru karyawan juga berproses. Di dalam mendidik Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu guru khususnya dalam mendidik anak-anak, tentunya terus belajar. Jadi yang belajar itu tidak hanya anak-anak, tapi kita semua itu sedang berproses belajar untuk kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga yang kita kerjakan Tuhan nyata dan berdampak memberkati banyak orang. Siap untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan karyanya yang besar. Nah, hanya sedikit tadi. Siap untuk diproses Tuhan? Puji Tuhan. Dalam suatu proses pasti tidak enaknya. Kenapa? Karena ada didikan, ada teguran. Tapi setiap didikan dan teguran itu akan menolong kita, menolong anak-anak untuk tadi leading tomorrow, untuk bisa menjadi pemimpin yang berdampak.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar SMK Kristen 1 Surakarta sehati sepikir untuk kita berproses menghadirkan Tuhan sehingga kita menghasilkan karya yang diingat oleh orang, diingat hal yang baik. Itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua. Mari berproses. Kepada Bapak Ibu guru karyawan, mari bergandeng tangan, bekerja bersama untuk mendidik, mendampingi, melatih anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga sekolah kita SMK Kristen 1 Surakarta semakin hari semakin bertumbuh ke atas, semakin banyak jiwa yang diberkati melalui karya kita. Jadilah siswa yang hebat, memiliki karakter Kristus, memiliki kompetensi, kreatif, adaptif di era global, sehingga visi dari sekolah ini betul-betul dihidupi dan menghasilkan lulusan yang berdampak untuk lingkungannya. Demikian sambutan dari saya. Semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Kita menyiapkan hati kita untuk kita bisa layak menerima berkat yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita. Takut akan Tuhan, awal pengetahuan. Tuhan memberkati sekolah kita tercinta. Kita tepuk tangan untuk Krista. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Sunarti SCMU. Oke, ulang tahun itu nggak afdol kalau nggak ada kue terus tiup lilin, terus habis itu tuh makan. Nah itu MBG sudah siap. Oh, MBG sudah siap. Nanti contohnya kita MBG ya. Dipanggil sama MBG. Oke. Dan tidak ada kalau juga nggak ada lagu. Pasti karena sudah sering mendengar lagu ini diputar di tempat-tempat makan. Oke. Kalau belum apa bisa lihat di sana. Baik, bisa dibawa ke sini. Oke, ayo. Sudah siap. Ya disiapkan dulu ya. Yang ulang tahun, pada Bu 68 ya, kita masih umurnya 16. Berapa ini? 60. Ya. Oh, enggak. Semangat semuanya ya. Ya. Oke, kepada Bapak Ibu guru dan Ibu Sunarti bisa di samping sini di depan. Kita berikan menyanyikan ya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Ayo Pak. Mari Bapak Ibu guru bisa maju ke depan. Nah, di samping lagunya.
Siapa ya? Untuk hati siapa akan diberikan? Diberikan kepada yang pertama untuk pendeta yang menaburkan firman Tuhan. Ya, terima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Baik, yang kedua yang kedua perwakilan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Silakan berikan kepada Miss. Baik, oke. Nah, foto dulu. Oke, untuk yang ketiga. Yang ketiga wakil dari ketua jurusan. Wakil ketua jurusan Bu Yuki, perwakilannya. Iya, dari jurusan layanan kesehatan. Ya, oke. Foto dulu Pak Joko. Oke, selamat dulu. Oke, tepuk tangan. Masih ada satu lagi. Wakil dari wali kelas Ibu Bella. Ibu Bella. Wali kelas berapa ya? 10 angka. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Wakil dari siswa ketua OSIS Petronella. Sebetulnya mau semua wakil kepala sekolah, semua wali, semua ketua jurusan. Oh ya, ini hanya simbolis yang di depan. Semua anak-anak ada sponsor dari ibu guru yang mensponsori anak-anak sehingga anak-anak mendapatkan kue tanya nanti ya semuanya dari Oke, untuk prosesi dari kue sudah. Sekarang ini sampai saya ini ada apa ya ini ya? Balon ulang tahun enggak? Aduh, iya ada Pak Catur, iya Pak Catur. Ada balonnya